Seorang mahasiswi di Palembang menjadi korban penganiayaan mantan teman prianya. Peristiwa ini terjadi saat keduanya melakukan panggilan video yang berujung konflik. Polisi menggerebek rumah di Bangka Tengah yang diduga menjadi lokasi praktik pengoplosan gas LPG bersubsidi. Dari penggerebekan, 2 pekerja ditangkap bersama 140 tabung gas berbagai ukuran. Nasional Paralimpik Komite Indonesia Sumatera Selatan mulai memetakan cabang olahraga unggulan untuk mengangkat prestasi atlet. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi masih ada informasi-informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan. Bersama saya Rizka Silviana, inilah Kompas Sumbaksel selengkapnya di Kompas TV Independen, terpercaya. Informasi pertama saudara, seorang mahasiswi di Palembang, Sumatera Selatan menjadi korban penipuan melalui aplikasi Telegram. Korban diminta mentransfer sejumlah uang dengan dalih pencairan komisi dari tugas berlevel di media sosial TikTok. Revalina, seorang mahasiswi di Palembang, melapor ke Polda Sumsel setelah menjadi korban penipuan melalui aplikasi Telegram. Kasus bermula saat ia diundang ke grup oleh seorang yang menawarkan pekerjaan memberi tanda suka pada video di TikTok. Pada tugas awal, korban mendapatkan komisi Rp100.000 setelah menyelesaikan 3 video. Namun untuk level berikutnya, pelaku meminta korban mentransfer sejumlah uang sebagai syarat pencairan komisi. Setelah mentransfer hingga Rp7 juta tanpa hasil, korban baru menyadari telah ditipu. Itu penipuan dari Telegram. Kasusnya itu pertama di-invite ke grup, itu sama orang yang dikenal. Jadi pertamanya itu kan disuruh ngerjain tugas dari link, terus mereka kasih duit sebesar 100.000 awalnya, itu sampai tugas kena. Terus untuk melanjut ke tugas 7, 8, 9, 10 itu kan katanya dapat komisi lebih besar. Jadi disuruh top up, awalnya disuruh 490 untuk daftar member. Setelah dapat daftar member itu, jadi lanjut untuk kerjain tugas. Tugasnya itu kalau mau dikerjain harus bayar. Yang pertama itu 1,2. Yang ketiga disuruh top up 5 juta, terus beku saldonya katanya mereka tuh. Terus habis itu disuruh top up 16 juta. Tapi baru sadar kalau itu penipuan gitu. Karena kan aku chat member yang lain juga di itu ternyata itu komplotan dari mereka. Laporan korban kini diterima di Polda Sumsel dan tengah ditindaklanjuti pihak kepolisian. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, saudara, seorang mahasiswi di Palembang menjadi korban penganiayaan mantan teman prianya. Peristiwa ini terjadi saat keduanya melakukan panggilan video yang berujung konflik hanya karena masalah sepele. RH, mahasiswi di Palembang, menjadi korban penganiayaan mantan teman prianya di kosnya di kawasan Pak Jo, Siring Agung. Korban mengalami memar setelah mendapat kekerasan. Kekerasan itu bermula saat keduanya melakukan panggilan video. Pelaku menuduh korban menyembunyikan sesuatu dan memaksanya merekam layar. Saat panggilan terputus, pelaku marah dan menuduh korban sengaja memutuskan sambungan. Keesokan paginya, pelaku mendatangi kos korban dan melakukan penganiayaan hingga kepala korban sempat terbentur dinding. Pelaporan penganiayaan. Oh, berapa kali dia niaya? Udah sering sih, Sudah... tapi kalau untuk kekerasan baru kali ini yang paling keras. Sekali itu. Mantan pacar. Mantan pacar. Motifnya apa dia menganiaya? Cuma masalah sepele ribut tadi. Terakhir menganiaya apa? Karena apa dia? Karena kesel. Kesel apa maksudnya? Katanya aku nggak jujur, padahal aku udah jujur. Iya. Laporan korban telah diterima SPKT Polda Sumatera Selatan untuk proses hukum lebih lanjut. Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Informasi kriminal lainnya, saudara, seorang pria di Kota Prabu Mulih, Sumatera Selatan ditangkap polisi setelah mencuri sepeda motor dengan cara berpura-pura meminta diantar. Aksinya bertambah ketika pelaku menusuk korban sebelum melarikan diri membawa motor hasil curian.
Seorang pelaku curas Densyah ditangkap polisi di kediamannya di perumahan Geria Prabu Indah Prima, Karangjaya, Prabu Muli Timur setelah menusuk korban dan merampas sepeda motornya. Kejadian terjadi saat korban mengantar pelaku di kawasan Puyang, Gunung Ibul. Pelaku awalnya menelpon korban dengan alasan minta dijemput di pasar, lalu meminta melewati kawasan Islamic Center dengan dalih mengantar pesanan jahitan. Saat berhenti untuk buang air kecil, pelaku tiba-tiba menusuk korban hingga terjatuh dan motornya dibawa kabur. Modusnya yaitu pelaku yang mana meminta diantarkan oleh korban untuk ke daerah di Prabu Muli Timur melewati Islamic Center, yang mana kebetulan daerah tersebut terkenal agak sepi. Oleh karena itu pelaku pada saat di jalan berhenti, berpura-pura untuk kencing, tapi kemudian melakukan aksi di mana pelaku menusuk korban di lengan dan di bagian tubuh, sehingga korban melepaskan kendaraan dan pelaku berhasil membawa kendaraan. Dan Polres Prabu Muli berhasil bergerak cepat untuk mengungkap dan menangkap pelaku. Karena perbuatannya, Densyah terancam hukuman hingga 9 tahun penjara. Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Yang juga menjadi sorotan saudara, pengunjung pasar retail Jakabaring Palembang menghukum seorang pria setelah diduga melakukan pelecehan pada perempuan yang sedang berbelanja. H ditangkap di pasar retail Jakabaring Palembang setelah tertangkap melakukan aksi tak terpuji di tengah keramaian pada Minggu 9 November 2025 lalu. Sebelum diamankan petugas, pelaku sempat menjadi sasaran kemarahan warga yang geram hingga terluka. Menurut saksi mata, pelaku menempel pada sejumlah wanita yang sedang berbelanja dan memperlihatkan bagian pribadinya. Teriakan korban menarik perhatian pengunjung lain yang kemudian ramai-ramai menangkap pelaku. Menanggapi laporan dari pedagang dan uang belanja tentang pelecehan, tersangka ini kedapatan tertangkap tangan sedang melakukan mengeluarkan alat vitalnya di keramaian. Jengok tadi. Kalau nunjuk tuh tidak, dia tuh selalu ganti posisi. Seandainya dia sudah miringi cewek ini, sudahnya tuh adik cewek itu mungkin belok, dia berhenti, miring cari lagi korban lain, dia miringi lagi. Dia tuh selalu butuh di cewek, pokoknya mempet, selalu mempet. Berdasarkan laporan warga dan pedagang, H diketahui sering melakukan aksi serupa di pasar tersebut. Kali ini pelaku berhasil diamankan petugas keamanan dan diserahkan ke polisi. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Terkait informasi haji, Saudara, Sumatera Selatan memiliki kuota jemaah haji tahun ini berkurang dari 7.012 menjadi 5.895 orang. Pemerintah pun gencar melakukan sosialisasi pada calon jemaah agar memahami perubahan tersebut. Kementerian Haji dan Umroh menetapkan kuota haji reguler 34 provinsi setelah masa tunggu haji diseragamkan menjadi 26 tahun. Penyesuaian ini berdampak pada berkurangnya kuota jemaah haji Sumatera Selatan dari 7.012 menjadi 5.895 orang. Meski terjadi penurunan, pelaksanaan haji di Sumsel dipastikan tetap berjalan lancar. Tahun 2026, jumlah jemaah yang akan berangkat tercatat sebanyak 6.589 orang, terdiri dari 5.543 jemaah reguler, 295 jemaah prioritas, 24 pembimbing KBIHU, dan 33 petugas haji daerah. Untuk kepada calon jemaah juga sudah bisa melihat di aplikasi Satu Haji, di situ sudah berubah kuotanya berdasarkan 5.543. Untuk Sumatera Selatan tidak terlalu berpengaruh karena baru dikeluarkan kuota 80%, sekitar 5.200-an ya. Nah, sedangkan kuota kita yang dikeluarkan adalah 5.543, artinya ada penambahan. Sosialisasi perubahan kuota terus dilakukan. Sementara jumlah kloter asal Sumsel diperkirakan sebanyak 16 kloter menyesuaikan kapasitas penerbangan. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Setelah jeda, Saudara, kami masih akan kembali dengan informasi dan sorotan menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Kompas Sumbaksel.
Saatnya kita akan melihat sorotan dari daerah di Sumatera bagian selatan, saudara. Dari Bangka Tengah, polisi menggerebek sebuah rumah di Desa Terak Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung yang diduga menjadi lokasi praktik pengoplosan gas LPG bersubsidi. Dari penggerebekan itu, 2 pekerja ditangkap bersama 140 tabung gas berbagai ukuran. Dua pekerja yang diduga melakukan praktik pengoplos gas LPG ditangkap polisi di sebuah rumah di Desa Terak Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung. Rumah tersebut dijadikan tempat memindahkan isi gas dari tabung subsidi 3 kg ke tabung non-subsidi berukuran 5,5 dan 12 kg. Dalam penggerebekan itu, petugas menyita 140 tabung gas berbagai ukuran, baik yang sudah dioplos maupun dalam keadaan kosong, serta sejumlah peralatan pengoplosan. Di Treskrim Sus Polda Kepulauan Bangka Belitung berhasil mengamankan 1 unit kendaraan pickup Grand Max yang mengangkut puluhan tabung gas LPG, baik itu yang subsidi maupun yang non subsidi. Kemudian dilakukan pengembangan oleh tim berhasil mengamankan di lokasi di daerah Bangka Tengah terjadi pengoplosan gas 3 kg yang bersubsidi ditransfer ke gas tabung 5,5 kg dan 12 kg. Kemudian hasil proses penyelidikan dan penyidikan telah ditetapkan 2 orang tersangka, yaitu pemilik dan operator terkait dengan kejadian tersebut. Kedua pekerja yang dijadikan tersangka bersama barang bukti sudah dibawa ke Polda Kepulauan Bangka Belitung untuk pemeriksaan lebih lanjut. Mereka terancam hukuman hingga 6 tahun penjara. Nanda Ardiansyah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Sementara dari Lampung, saudara, seorang pria berprofesi sebagai servis ponsel keliling ditangkap polisi setelah diduga melakukan pelecehan pada anak. Pelaku kini ditahan polisi untuk proses hukumnya. Warga Bandar Lampung kini mendekam di tahanan Polres Bandar Lampung. Pria yang berprofesi sebagai tukang servis ponsel keliling ini ditangkap setelah terbukti melakukan pelecehan pada anak. Tersangka menipu berkedok pengobatan spiritual. Kasus ini terungkap ketika korban berteriak meminta pertolongan, merasa tidak terima dan melaporkan pelaku ke polisi. Pada sekitar hari Sabtu tanggal 25 Oktober sekitar jam 9, korban anak bersama pelapor, bapaknya, datang ke rumah tersangka ini dengan maksud untuk mengobati anaknya tadi. Modus operandinya ini adalah pelaku berpura-pura bisa mengobati. Tersangka terancam hukuman maksimal selama 15 tahun penjara. Roma Afria Idham, Kompas TV, Bandar Lampung, Lampung. Masih dari Lampung, saudara, seorang pria yang mengaku dapat menggandakan uang digerebek warga setelah diduga menipu dan melecehkan sejumlah perempuan. Gambar warga ini menggambarkan saat warga menggerebek seorang pria yang mengaku dapat menggandakan uang di Sidomulyo, Lampung Selatan. Penggerebekan dilakukan warga setelah mengetahui pelaku melakukan penipuan menggandakan uang dan melecehkan sejumlah perempuan. Kejahatan terbongkar setelah korban curiga uang yang dijanjikan tak pernah ada. Dari hasil penyelidikan, korban pelecehan pelaku mencapai 5 perempuan termasuk anak. Pelaku juga terbukti mengkonsumsi narkoba. Korban memasukkan uang ya dengan bujuk rayu si tersangka. Apabila memasukkan uang di dalam gentong, kemudian nanti mengikuti ritual-ritual, uang ini akan berlipat ganda menjadi 1 miliar. Pelaku kini ditahan di Polres Lampung Selatan dan terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Teguh Khalidsyah, Kompas TV, Lampung Selatan, Lampung. Dari Jambi, saudara, operasi pemulihan kampung narkoba yang digelar BNN Provinsi Jambi di kawasan Pulau Pandan, Danau Sipin, Kota Jambi, mengamankan 12 pengguna narkoba.
Operasi pemulihan kampung narkoba yang digelar BNN Provinsi Jambi di Pelopan dan Danau Sipin, Kota Jambi berhasil mengamankan 12 pengguna narkoba. Dari jumlah tersebut, 6 orang ditetapkan sebagai tersangka. Dalam operasi tersebut, petugas menyita sabu, uang tunai, dan senjata api. Kegiatan ini digelar untuk menekan peredaran narkoba di Kota Jambi karena Pelopan dan dikenal sebagai salah satu titik rawan peredaran dan penggunaan narkoba. Yang mana selama kegiatan pemulihan kampung narkoba itu BNN Jambi serta instansi samping kita mengamankan lebih kurang 16 orang, yang mana 6 orang kita tetapkan sebagai tersangka, yang mana mereka ada yang jadi pengedar dan kurir, dengan yang 10 itu positif narkoba tapi tidak ada barang buktinya, dan 10 orang itu kita adakan asesmen medis dan mereka melakukan rawat jalan. Kita bukan salah seminggu 3 kali ya, seminggu 3 kali ke klinik pertama DRN. Seluruh pelaku kini ditahan di BNN Provinsi Jambi untuk proses lebih lanjut. Wiradani Damanik, Kompas TV Jambi. Informasi dari Bengkulu, Saudara. Kementerian Haji dan Umroh menetapkan kuota haji Provinsi Bengkulu tahun 2026 sebanyak 1.354 jemaah. Jumlah tersebut menurun dibandingkan dengan kuota pada pelaksanaan haji tahun sebelumnya. Kementerian Agama Provinsi Bengkulu menerima penetapan kuota haji tahun 2026 sebanyak 1.354 jemaah. Jumlah ini berkurang 282 orang dibandingkan tahun 2025 yang mencapai 1.646 jemaah. Penurunan kuota tersebut merupakan hasil perhitungan dan keputusan Kementerian Haji dan Umroh berdasarkan daftar tunggu serta nomor urut porsi calon jemaah yang telah mendaftar. Meski kuota resmi sudah ditetapkan, Kemenak Bengkulu masih berharap tambahan kuota bagi jemaah haji tahun 2026. Tahun ini mengalami penurunan dibandingkan jumlah kemarin karena peraturan yang ditetapkan oleh PMH pusat. PMH itu peraturan Menteri Agama, Menteri Haji dan Umroh pusat, itu berdasarkan waiting list secara nasional. Makanya kita Bengkulu tahun ini mendapat kuota 1.354 calon jemaah haji. Sementara itu, meskipun biaya haji per embarkasi belum diumumkan, calon jemaah sudah dapat mulai melunasi ongkos haji mulai 19 November mendatang. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Demikian tadi Saudara sorotan dari daerah di Sumatera bagian selatan. Sesaat lagi kami akan kembali, tetaplah di Kompas Sumbaksel. Rizka Silviana masih bersama Anda di Kompas Sumbaksel, Saudara. Informasi kriminal lain, Saudara. 4 pelaku komplotan pencuri besi menara di Banyuasin, Sumatera Selatan diringkus polisi. Salah satu pelaku terpaksa dilumpuhkan dengan tembakan karena melawan saat hendak ditangkap. Komplotan pencuri besi menara di Banyuasin, Sumatera Selatan akhirnya diringkus polisi setelah aksinya terekam kamera pengawas pada Rabu 8 Oktober 2025 dini hari. Dalam rekaman, para pelaku memanjat dan melepas besi penyangga menara sepanjang 100 meter menggunakan kunci lalu membawa hasil curian tersebut. Berdasarkan rekaman CCTV, polisi berhasil mengidentifikasi dan menangkap 4 pelaku berinisial TH, EN, RI, dan AA, warga Mariana Ilir, Banyuasin. Salah satu pelaku yang melawan saat penangkapan dilumpuhkan dengan tembakan. Dari hasil pemeriksaan, komplotan ini sudah 4 kali beraksi di lokasi yang sama. Besi curian dijual ke pengepul barang bekas. Melakukan pengamanan terhadap para pelaku pencurian dengan pemberatan besi bracing. Berdasarkan keterangan dari pelaku, para pelaku telah melakukan aksinya sebanyak 4 kali di tempat yang sama. Hasil curian tersebut mereka jual kepada penjual rongsokan keliling yang menggunakan bentor. Mereka melakukan aksinya dengan cara memanjat pagar, kemudian pelaku melepaskan besi bracing penyangga tower dengan melepaskan baut menggunakan kunci pas.
Para pelaku terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, seorang residivis pencurian sepeda motor di Palembang, Sumatera Selatan terluka setelah tertangkap warga. Pelaku diketahui kerap beraksi di sejumlah lokasi bersama rekannya yang melarikan diri dari kejaran warga. Maling! Beginilah suasana saat warga berteriak dan mengejar 2 pelaku pencurian sepeda motor yang berusaha kabur. 1 pelaku berhasil lolos sementara rekannya terluka setelah tertangkap massa. Peristiwa terjadi di Jalan Husni Tamrin, Sukabangun, Sukarami, Palembang, Senin 10 November 2025 malam lalu. Saat itu kedua pelaku kedapatan mendorong sepeda motor keluar dari rumah warga. Aksi mereka menarik perhatian pengunjung kafe di sebuah lokasi karena pelaku kesulitan menyalakan mesin motor. Pas dijenguk dah hati uangnya kan, kawan aku sudah turun lah, sudah aku turun nunggu depannya. Ditunggulah semua kawan di depannya. Nah pas cucu dah hidup, setangnya sudah terbuka. Lalu aku dorong motornya, suruh step. Nah dia itu pas ada masak, ditinggalnya aku. Tinggal pulak motornya, lari aku. Bayar utang slot. Utang slot. Nyabu juga. Motor jual mana? Di Dusun, Pak. Pelaku kemudian diamankan polisi yang tengah berpatroli. Dari hasil pemeriksaan diketahui pelaku bernama Hadiansyah, residivis kasus serupa yang baru bebas pada Mei 2025. Ia mengaku hasil curian digunakan untuk membayar hutang judi online. 1 orang pelaku, yang mana 1 orang pelakunya lagi berhasil melarikan diri. Pelaku ini adalah pelaku curanmor, yang mana dari hasil keterangan dan diinterogasi sudah melakukan 9 kali TKP, yang mana dari 9 kali TKP itu kemarin berhasil diamankan oleh Subdit 3 Jatanras terhadap pelaku ini. Polisi kini masih memburu rekan pelaku yang melarikan diri dan menyelidiki kemungkinan keterlibatan mereka dalam aksi pencurian di lokasi lain. Hadi kembali ditahan dan harus menjalani proses hukum di Polda Sumsel. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Beralih ke informasi olahraga, Saudara, Nasional Paralimpik Komite Indonesia Sumatera Selatan mulai memetakan cabang olahraga unggulan untuk mengangkat prestasi atlet. Dari pemetaan tersebut, 3 cabang olahraga tetap menjadi andalan. Nasional Paralimpik Komite Indonesia Sumatera Selatan menetapkan 3 cabang olahraga unggulan, masing-masing para catur, para atletik, dan para renang. Ketiga cabang ini dinilai memiliki potensi besar untuk prestasi tingkat nasional maupun internasional. Selain itu, NPCI Sumsel telah memetakan atlet muda disabilitas potensial dan memasukkan mereka dalam program pemusatan latihan daerah. Kalau cabur itu kan kita selalu melirik cabur-cabur yang atletnya sedikit tetapi medalinya banyak, yaitu cabur olahraga renang, catur, dan atletik. Di provinsi kita sedang menerapkan sistem promosi dan degradasi. Sebagai bagian dari pembinaan intensif, fokus pengembangan atlet akan terus berjalan dalam beberapa tahun ke depan untuk memastikan talenta lokal siap bersaing di panggung prestasi. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Dari kompetisi Championship, Sumsel United bertekad mengamankan 3 poin saat menjamu Persikad Depok di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang, Kamis malam. Kemenangan menjadi target penting untuk mendongkrak posisi mereka ke papan atas klasemen sementara Grup 1. Sumsel United akan menjalani laga kandang perdananya di putaran kedua melawan Persikad Depok di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Kamis malam. Meski sebelumnya meraih kemenangan, pelatih Nin Maizar telah melakukan sejumlah evaluasi untuk memperkuat performa tim. Ia menekankan pentingnya ketenangan bermain meski tampil di kandang sendiri, serta mewaspadai kebangkitan Persikad yang tengah dalam tren kemenangan beruntun. Kepercayaan ini mudah-mudahan mencermin kepada seluruh pemain, tertular di pertandingan besok, dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan kemenangan. Gitu, terima kasih. Bagi Sumsel United, kemenangan atas Garuda Yaksa FC pada pekan sebelumnya menjadi suntikan motivasi untuk kembali meraih poin penuh dan menjaga peluang bersaing di papan atas klasemen Grup 1. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, kami jeda sejenak, setelah itu kami masih akan kembali. Tetaplah bersama kami di Kompas Sumbaksal.
Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Kompas Sumbaksal. Jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut laporan utama Kompas Sumbaksal hari ini. RH mahasiswi di Palembang menjadi korban penganiayaan mantan teman prianya di kosnya di kawasan Pak Jo Siring Agung. Korban mengalami memar setelah mendapat kekerasan. Kekerasan itu bermula saat keduanya melakukan panggilan video. Pelaku menuduh korban menyembunyikan sesuatu dan memaksanya merekam layar. Saat panggilan terputus, pelaku marah dan menuduh korban sengaja memutuskan sambungan. Keesokan paginya, pelaku mendatangi kos korban dan melakukan penganiayaan hingga kepala korban sempat terbentur dinding. Pelaporan penganiayaan. Oh, berapa kali dianiaya? Udah sering sih, Sudah. tapi kalau untuk kekerasan baru kali ini yang paling keras. Sekali itu. Mantan pacar. Mantan pacar. Motifnya apa dia menganiaya? Cuma masalah sepele ribut tadi. Terakhir menganiaya apa? Karena apa dia? Karena kesel. Kesel apa maksudnya? Katanya aku nggak jujur, padahal aku udah jujur. Iya. Laporan korban telah diterima SPKT Polda Sumatera Selatan untuk proses hukum lebih lanjut. Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Dua pekerja yang diduga melakukan praktik pengoplos gas LPG ditangkap polisi di sebuah rumah di Desa Terak, Bangka Tengah, Kepulauan Bangka, Belitung. Rumah tersebut dijadikan tempat memindahkan isi gas dari tabung subsidi 3 kg ke tabung non-subsidi berukuran 5,5 dan 12 kg. Dalam penggerebekan itu, petugas menyita 140 tabung gas berbagai ukuran, baik yang sudah dioplos maupun dalam keadaan kosong, serta sejumlah peralatan pengoplosan. Di Treskrim Sus Polda Kepulauan Bangka Belitung berhasil mengamankan 1 unit kendaraan pickup Grand Max yang mengangkut puluhan tabung gas LPG, baik itu yang subsidi maupun yang non subsidi. Kemudian dilakukan pengembangan oleh tim, berhasil mengamankan di lokasi di daerah Bangka Tengah terjadi pengoplosan gas 3 kg yang bersubsidi ditransfer ke gas tabung 5,5 kg dan 12 kg. Kemudian hasil proses penyelidikan dan penyidikan telah ditetapkan 2 orang tersangka, yaitu pemilik dan operator terkait dengan kejadian tersebut. Kedua pekerja yang dijadikan tersangka bersama barang bukti sudah dibawa ke Polda Kepulauan Bangka Belitung untuk pemeriksaan lebih lanjut. Mereka terancam hukuman hingga 6 tahun penjara. Nanda Ardiansyah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. National Paralympic Komite Indonesia Sumatera Selatan menetapkan 3 cabang olahraga unggulan, masing-masing para catur, para atletik, dan para renang. Ketiga cabang ini dinilai memiliki potensi besar untuk prestasi tingkat nasional maupun internasional. Selain itu, NPCI Sumsel telah memetakan atlet muda disabilitas potensial dan memasukkan mereka dalam program pemusatan latihan daerah. Kalau cabur itu kan kita selalu melirik cabur-cabur yang atletnya sedikit tetapi medalinya banyak, yaitu cabur olahraga renang, catur, dan atletik. Di provinsi kita sedang menerapkan sistem promosi dan degradasi. Sebagai bagian dari pembinaan intensif, fokus pengembangan atlet akan terus berjalan dalam beberapa tahun ke depan untuk memastikan talenta lokal siap bersaing di panggung prestasi. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Informasi tadi saudara menjadi akhir dari Kompas Sumbaksal hari ini. Tetap saksikan konten lokal di Kompas TV setiap hari mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Saudara, media adalah pilar yang menjaga keseimbangan informasi. Dengan menonton program berita Kompas Sumbaksal, Anda membantu memastikan media terus ada, menyajikan berita yang dapat dipercaya. Kembali kami mengingatkan saudara, bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran, dapat mengakses media sosial kami. Akhirnya saya Rizka Silviana pamit. Tetaplah menyaksikan Kompas TV independen terpercaya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.